Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas terkait deret sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga n kuadrat e pangkat min n kuadrat. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Citra Cipta Maharani, yang kedua ada Mita Ekaristi, yang ketiga ada Lydia Dewi, dan terakhir ada Putri Romanda. Yang pertama akan dicari apakah deret tersebut merupakan deret suku positif. Sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat e pangkat min n kuadrat itu jika kita jabarkan itu sama dengan 1 kuadrat e pangkat min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat e pangkat min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat e pangkat min 3 kuadrat ditambah dan seterusnya. Jika kita sederhanakan menjadi 1 per E ditambah 4 per E pangkat 4 ditambah 9 per E pangkat 9 ditambah dan seterusnya. Jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka akan menjadi 0,36787 ditambah 0,07326 ditambah 0,00111 ditambah dan seterusnya. Karena semua suku deretnya bernilai positif, maka deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat e pangkat min n kuadrat merupakan deret suku positif. Selanjutnya akan ditentukan apakah deret tersebut merupakan fungsi kontinu. Langkah-langkah dalam menentukan fungsi kontinu dari deret n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat e pangkat min n kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa setiap suku deret. Pastikan setiap suku deret merupakan fungsi kontinu. Dalam hal ini, setiap suku deret adalah n kuadrat e pangkat min n kuadrat yang merupakan hasil kali dua fungsi kontinu, yaitu n kuadrat dan e pangkat min n kuadrat. Yang kedua, periksa jumlah dari deret. Pastikan bahwa jumlah dari deret juga kontinu. Jumlah dari deret merupakan hasil penjumlahan dari suku-suku deret yang kontinu. Yang ketiga, gunakan definisi kontinuitas fungsi. Periksa apakah perubahan kecil pada nilai input menghasilkan perubahan kecil pada nilai output. Secara geometri, fungsi kontinu memungkinkan garis kontinu dapat ditarik tanpa ada jeda atau putus-putus. Yang keempat, jika diperlukan, gunakan definisi formal menggunakan epsilon delta untuk membuktikan kontinuitas fungsi. Berdasarkan langkah-langkah yang telah disampaikan, didapat deret n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat e pangkat min n kuadrat merupakan fungsi kontinu. Karena suku deret kontinu dan jumlah deretnya juga kontinu. Dapat dilihat dari grafik berikut, deret n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat e pangkat min n kuadrat merupakan fungsi kontinu. Selanjutnya akan dicari apakah deret tersebut merupakan barisan monoton naik atau barisan monoton turun. Andaikan f kontinu pada selang L dan terdiferensialkan pada setiap titik dari L. Dinyatakan naik pada X jika untuk setiap X1, X2 merupakan elemen X dengan X1 kurang dari X2, maka berlaku fx1 kurang dari sama dengan fx2. Dinyatakan naik secara murni atau naik secara tegas pada X jika untuk setiap X1, X2 merupakan elemen X dengan X1 kurang dari X2, maka berlaku fx1 kurang dari sama dengan X2. Dinyatakan turun pada X jika untuk setiap X1, X2 elemen X dengan X1 lebih dari sama dengan X2, maka berlaku fx1 lebih dari sama dengan fx2. Kemudian dinyatakan turun secara murni atau tegas pada X jika untuk setiap X1, X2 elemen X dengan X1 lebih dari X2, maka berlaku fx1 lebih dari fx2. Deret n sama dengan 1 sampai tak hingga n kuadrat e pangkat min n kuadrat dijabarkan menjadi 1 kuadrat e pangkat min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat e pangkat min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat e pangkat min 3 kuadrat dan seterusnya. Maka diperoleh fx-nya itu sama dengan 1 per e ditambah 4 per e pangkat 4 tambah 9 per e pangkat 9 dan seterusnya, atau jika diubah dalam bentuk desimal hasilnya menjadi 0,3678 ditambah 0,0732 ditambah 0,0011 dan seterusnya. Berdasarkan teorema kemonotonan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan barisan monoton turun. Selanjutnya akan dibuktikan apakah deret tersebut konvergen atau divergen.
Dengan menggunakan uji rasio diketahui AN sama dengan N kuadrat per E pangkat N kuadrat dan AN plus 1 sama dengan N plus 1 kuadrat per E pangkat N plus 1 kuadrat. Nah, dapat kita jabarkan menjadi N kuadrat ditambah 2N plus 1 per E pangkat N kuadrat ditambah 2N plus 1. Menggunakan formula uji rasio yaitu limit AN plus 1 per AN untuk N menuju tak hingga, kita substitusikan AN plus 1-nya yaitu N kuadrat ditambah 2N plus 1 per E pangkat N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 dibagi dengan AN yaitu N kuadrat per E pangkat N kuadrat. Dapat kita jabarkan menjadi N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 per E pangkat N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 dikali dengan E pangkat N kuadrat per N kuadrat. Untuk E pangkat N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 itu dapat kita jabarkan menjadi E pangkat N kuadrat dikali E pangkat 2N dikali E. Nah, untuk E pangkat N kuadratnya dapat kita bagi, sehingga diperoleh hasilnya N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 per E pangkat 2N dikali E N kuadrat. Untuk E dapat kita keluarkan menjadi 1 per E dikali limit N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 per N kuadrat E pangkat 2N untuk N menuju tak hingga. Sehingga diperoleh 1 per N dikali limit 1 per E pangkat 2N ditambah 2 per N E pangkat 2N ditambah 1 per N kuadrat dikali E pangkat 2N untuk N menuju tak hingga. Kemudian limit 1 per E pangkat 2N untuk N menuju tak hingga itu hasilnya 0. Limit 2 per N E pangkat 2N untuk N menuju tak hingga itu 0. Dan limit 1 per N kuadrat E pangkat 2N untuk N menuju tak hingga itu adalah 0. Diperoleh hasilnya 1 per E dikalikan 0 sama dengan 0. Dari uji rasio tersebut diperoleh hasilnya adalah 0, maka deret tersebut terbukti konvergen. Kemudian akan dicari titik kritisnya. Definisi bilangan kritis adalah titik dalam C anggota dari DF yang bersifat F aksen C sama dengan 0 ataukah F aksen C tidak ada, disebut bilangan titik kritis fungsi F. Untuk fungsi X sama dengan X kuadrat E pangkat minus X kuadrat akan dicari turunan pertamanya yaitu diperoleh 2X E pangkat minus X kuadrat min 2X pangkat 3 E pangkat minus X kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1. Maka titik kritis dari fungsi tersebut adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan mencari titik minimum atau maksimum menggunakan teorema uji turunan kedua. Teorema uji turunan kedua yaitu jika turunan kedua lebih kecil dari 0 maka fungsi memiliki minimum lokal. Jika turunan kedua lebih besar dari 0 maka fungsi memiliki maksimum lokal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat E pangkat min x kuadrat. Turunan kedua dari fx yaitu 2e pangkat min x kuadrat min 10x kuadrat E pangkat min x kuadrat ditambah 4x pangkat 4 E pangkat min x kuadrat. Untuk titik kritis X sama dengan min 1 langsung kita substitusikan sehingga diperoleh min 4 per E yang mana mendekati min 1,47152 lebih kecil dari 0 sehingga titik kritis tersebut minimum. Selanjutnya untuk titik kritis X sama dengan 0 langsung kita substitusikan sehingga diperoleh hasilnya 2 lebih besar dari 0 maka titik kritis tersebut maksimum. Kemudian untuk titik kritis X sama dengan 1 langsung kita substitusikan yaitu hasilnya min 4 per E yang mana mendekati min 1,47152 lebih kecil dari 0 maka titik kritis tersebut minimum. Dengan menggunakan teorema turunan kedua diperoleh titik minimum pada X sama dengan 0, Y sama dengan 2 dan titik minimum pada X sama dengan min 1 dan Y sama dengan min 1,47152 dan X sama dengan 1 serta Y sama dengan min 1,47152. Kemudian dari grafik berikut dapat terlihat bahwa fungsi tersebut memiliki titik maksimum dan 2 titik minimum. Jadi, deret sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga N kuadrat E min N kuadrat dapat ditarik kesimpulannya.
Untuk deret tersebut merupakan deret suku positif, yang mana setiap suku deretnya bernilai positif. Deret tersebut juga merupakan fungsi kontinu, dikarenakan suku deretnya kontinu dan jumlah deretnya kontinu. Kemudian, menggunakan teorema kemonotonan, diperoleh bahwa deret tersebut merupakan barisan monoton turun. Menggunakan uji rasio, diperoleh hasil limit dari AN plus 1 per AN sama dengan 0, sehingga deret tersebut konvergen. Menggunakan definisi bilangan kritis, diperoleh titik kritisnya dari turunan pertama, yaitu pada X sama dengan min 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Dilanjutkan dengan menggunakan teorema uji turunan kedua, diperoleh titik maksimum dari deret tersebut pada titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, dan titik minimumnya pada X sama dengan min 1 dan Y min 1,47152, dan X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1,47152. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.